Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah Deep Learning dengan judul klasifikasi ular berbasis Deep Learning dari Sidik, Andika, Prima, Faira, dan Aulia. Oke, mari kita mulai presentasi. Untuk slide kedua, jadi slide kedua ini akan membahas latar belakang dan tujuan dari penelitian kami. Yang pertama itu latar belakang. Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk berbagai jenis ular, baik yang berbisa maupun yang tidak berbisa. Namun, masih banyak masyarakat yang kesulitan membedakan keduanya. Padahal, kemampuan membedakan ular berbisa dan tidak berbisa sangat penting untuk tindakan pertolongan pertama jika terjadi gigitan ular. Selama ini, identifikasi ular masih dilakukan secara manual oleh para ahli herpetologi yang membutuhkan keahlian khusus dan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang dapat mengklasifikasikan jenis ular secara otomatis dan cepat. Yang kedua itu tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model deep learning khususnya convolutional neural network atau CNN yang dapat mengklasifikasikan gambar ular ke dalam dua kategori, yaitu ular berbisa dan ular tidak berbisa. Dengan adanya model ini, diharapkan masyarakat awam pun dapat dengan mudah mengidentifikasi jenis ular hanya dengan menggunakan foto dari smartphone mereka. Pada slide ketiga, kita akan membahas dataset yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Dataset yang kami gunakan berasal dari platform Kaggle dengan nama Snake Image. Pertama, kita mengimpor library yang dibutuhkan. Import drive yang digunakan untuk menghubungkan Google Colab dengan Google Drive sehingga kita bisa mengakses dataset yang sudah di-upload sebelumnya. Di dalam folder Snake Image ada dua folder train dan test. Di dalam train dan test masing-masing ada dua kelas, non-venomous dan venomous. Terakhir, kita menghitung jumlah gambar menggunakan perulangan for dan lens OER di ListDir hasil yang kita cetak untuk mengetahui komposisi dataset. Struktur dataset ini memiliki struktur folder yang set non-venomous 128 gambar, venomous 141 gambar. Total keseluruhan ada 2044 gambar yang menjadi dua kelas. Data ini sudah terpisah antara data dan data uji sehingga memudahkan proses evaluasi model. Nantinya komposisi data yang cukup seimbang meskipun ada selisih jumlah yang cukup signifikan antara ular berbisa dan tidak bisa, terutama pada data training. Slide keempat menjelaskan alur atau flowchart dari penelitian yang kami lakukan. Langkah-langkah yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, kita mengimpor dataset dari Google Drive. Kami menggunakan Google Colab untuk terintegrasi langsung dengan Google Drive sehingga memudahkan akses data. Kedua, melakukan eksplorasi data atau eksplorasi data analisis. Di sini kita melihat struktur data, jumlah setiap kelas, dan juga melakukan visualisasi beberapa contoh gambar ular untuk memahami karakteristik datanya. Ketiga, melakukan pre-processing data. Tahap ini meliputi resize gambar ke ukuran yang seragam, normalisasi nilai pixel, augmentasi data jika diperlukan. Keempat, membangun arsitek model CNN. Model ini akan belajar mengenali pola-pola pada gambar ular. Kelima, melakukan training model dengan data latih.
Keenam, evaluasi model menggunakan data uji untuk melihat performa model. Dan terakhir, kita menganalisis hasil untuk menarik kesimpulan. Slide kelima membahas tahap pre-processing data. Langkah-langkah pre-processing yang kami lakukan, pertama, import library dan mount Google Drive. Kode ini digunakan untuk mengakses dataset yang tersimpan di Google Drive. Kedua, cek lokasi file. Kita mengecek path dataset untuk memastikan file dapat diakses dengan benar. Tiga, eksplorasi struktur data. Menampilkan folder train dan test yang ada di dalam dataset. Keempat, cek jumlah data per kelas. Hasilnya menunjukkan train non-venomous 715 gambar, train venomous 1060 gambar, tes non-venomous 128 gambar, dan tes venomous 141 gambar. Kelima, visualisasi gambar. Kami juga melakukan visualisasi sampel gambar untuk melihat seperti apa data yang akan diolah. Ini penting untuk memahami variasi dan karakteristik gambar-gambar ular dalam dataset. Slide ke-6 membahas arsitektur model Convolutional Neural Network atau CNN yang kami gunakan. CNN adalah salah satu arsitektur yang sangat efektif untuk tugas klasifikasi gambar. CNN mampu menangkap pola-pola spasial pada gambar seperti bentuk, tepi, dan tekstur yang sangat berguna untuk membedakan ular berbisa dan tidak berbisa. Struktur umum arsitektur CNN, pertama, input layer. Gambar input yang sudah melalui pre-processing biasanya dalam bentuk matriks pixel. Kedua, convolutional layers. Layer ini berfungsi untuk mengekstrak fitur-fitur penting dari gambar. Menggunakan filter atau kernel yang bergeser di seluruh gambar untuk menghasilkan feature map. Ketiga, polling layers biasanya menggunakan max polling untuk melakukan downsampling, yaitu mengurangi dimensi fitur map sehingga memperkecil ukuran data dan mengurangi komputasi. Keempat, flatten layers mengubah fitur map 2 dimensi menjadi vektor 1 dimensi agar bisa diproses oleh fully connected layers. Kelima, dense layers atau fully connected layers. Proses ini bertugas untuk memproses vektor dan melakukan klasifikasi. Keenam, output layer menggunakan fungsi aktivasi softmax karena ini adalah masalah kelas atau binary classification. Fungsi aktivasi ada ReLU Retrieved Learning Unit digunakan untuk hidden layers untuk mengatasi masalah vanishing gradient. Softmax digunakan pada output layer untuk menghasilkan probabilitas setiap kelas. Dengan arsitektur ini, model belajar secara bertahap mengekstrak fitur-fitur penting dari gambar ular untuk membedakan mana yang berbisa dan tidak berbisa. Untuk slide 7 menjelaskan proses training model. Parameter training yang digunakan, yang pertama expose, jumlah iterasi keseluruhan dataset yang dilalui maju dan mundur selama training. Semakin banyak expose, model makin belajar dari data, tapi perlu diperhatikan agar tidak terjadi overthink. Kedua, batch size, jumlah sampel yang diproses sebelum model memperbarui parameternya internalnya. Bit size mempengaruhi stabilitas dan kecepatan training. Yang ketiga, learning rate, menentukan seberapa besar langkah yang diambil pada tiap iterasi untuk mencapai minimum dari fungsi loss. Learning rate yang terlalu besar dapat menyebabkan overshooting, sedangkan yang terlalu kecil menyebabkan training lambat. Yang keempat, optimizer. Kami menggunakan optimizer ADAM, Adaptive Moment Estimation. ADAM adalah optimizer yang populer karena menggabungkan keunggulan dari dua optimizer lain, Momentum dan RMSprop. ADAM mampu menyesuaikan learning rate secara adaptif untuk setiap parameter. Yang kelima, loss function. Untuk masalah klasifikasi binary ini, kami menggunakan binary cross entropy karena outputnya hanya 12. Proses training. Data training dibagi menjadi batch-batch kecil. Setiap batch diproses melalui model forward pass, menghitung loss dengan membandingkan prediksi dan label sebenarnya.
backpropagation untuk menghitung gradient object weight menggunakan optimizer. Proses diulang untuk setiap epoch. Selama training, kami mematuhi nilai akurasi dan loss untuk melihat apakah model belajar dengan baik atau terjadi overthink. Slide ke-8 menyajikan hasil evaluasi dari model yang telah dilatih. Metrik evaluasi yang digunakan, yang pertama akurasi. Akurasi adalah persentase prediksi benar dari total prediksi. Formula TP plus TN atau TP plus TN plus FP plus VN. Yang kedua precision. Presisi mengukur berapa akurat model dalam memprediksi kelas positif formula TP plus TP atau TP plus FP. Yang ketiga recall atau sensitivity. Recall mengukur seberapa baik model dalam menemukan semua sampel positif. Formula TP atau TP plus VN. Yang keempat one score. Rata-rata harmonis dari precision dan recall. Formula 2 kali precision kali recall atau precision plus recall. Confusion metric. Confusion metric adalah tabel yang menunjukkan true positif TP prediksi benar untuk kelas positif, true negatif TN prediksi benar untuk kelas negatif, false positif FP prediksi salah untuk kelas positif, false negatif VN prediksi salah satu untuk kelas negatif. Kelas report. Laporan ini memberikan ringkasan precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas. Dan hasil untuk semua itu ada di dua tabel berikut. Berdasarkan dari hasil evaluasi, model menunjukkan performa yang cukup baik untuk dengan akurasi di atas 85% atau yang masih perlu ditingkatkan. Dari confusion metric, kita bisa melihat bahwa model lebih baik atau lebih buruk dalam mengklasifikasikan kelas tertentu. Misalnya, jika model sering salah satu mengklasifikasikan ular berbisa sebagai tidak berbisa, ini bisa berbahaya dalam implementasi nyata. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian visualisasi hasil. Nah, di sini tuh terdapat dua gambar, yang dimana di sebelah kiri ini adalah tampilan visualisasi hasil training, dan di sebelah kanan adalah tampilan contoh prediksi. Nah, pada visualisasi hasil training terbagi menjadi dua. Yang pertama ada grafik accuracy, yang menunjukkan akurasi training meningkat secara konsisten dari sekitar 58% pada epoch pertama hingga mencapai sekitar 83% pada epoch terakhir. Akurasi validasi juga meningkat meski dengan fluktuasi yang lebih terlihat dan mencapai titik tertinggi sekitar 78,7% pada epoch ke-11. Proses training dihentikan lebih awal karena performa pada data validasi sudah tidak menunjukkan peningkatan signifikan. Nah, kedua itu ada grafik loss yang menunjukkan pola berkebalikan training loss menurun stabil dari sekitar 0,70 menjadi sekitar 0,38. Sementara validation loss juga menurun meski dengan fluktuasi dengan titik terendah sekitar 0,45 pada epoch ke-7. Fluktuasi pada validation loss ini wajar terjadi mengingat ukuran data validasi yang relatif terbatas. Nah, untuk gambar contoh prediksi di sini kami menampilkan 4 contoh hasil prediksi model pada data uji. Keempat gambar ini kami pilih secara khusus karena menunjukkan kasus di mana model salah memprediksi keempatnya, yang merupakan ular yang sebenarnya berlabel non-Venus atau tidak berbisa, namun model justru memprediksinya sebagai Venus atau berbisa. Kami sengaja menampilkan contoh kesalahan ini, bukan hanya contoh yang berhasil, karena ingin menunjukkan secara jujur di bagian mana model kami masih memiliki kelemahan. Setelah kami amati, kesalahan ini kemungkinan terjadi karena kemiripan visual antar kelas. Beberapa ular tidak berbisa memiliki pola sisik, warna tubuh, atau bentuk kepala yang menyerupai ular berbisa, sehingga model cenderung salah mengenali fitur tersebut. Selain itu, sudut pengambilan gambar dan kondisi pencahayaan yang bervariasi pada data uji juga memengaruhi kemampuan model dalam mengenali ciri khas setiap kelas secara konsisten. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan, di sini model CNN yang kami bangun dapat digunakan untuk mengklasifikasi gambar ular berbisa dan tidak berbisa dengan
menyebutkan hasil, misal di sini tuh kita menggunakan tingkat akurasi sebesar presentasi. Nah, dari penelitian ini terlihat bahwa deep learning, khususnya CNN, sangat efektif untuk tugas klasifikasi gambar karena mampu mengekstra fitur-fitur penting secara otomatis tanpa perlu ekstraksi fitur manual. Nah, di sini juga tuh model berhasil membedakan antara ular berbisa dan tidak berbisa berdasarkan pola, struktur, dan bentuk yang ada pada gambar. Menurut kami, hasil ini tergolong baik untuk model awal dengan data yang masih terbatas, terutama berkat penerapan transfer learning dan augmentasi data. Namun kami juga ingin jujur soal keterbatasan proyek ini, yang dimana dataset yang kami gunakan sendiri itu berasal dari spesies ular India, bukan spesies asli Indonesia, sehingga performanya pada ular-ular lokal Indonesia belum tentu sama baiknya. Adapun di sini model kami hanya mampu membedakan ular berbisa atau tidak. Belum bisa menentukan tingkat bahaya bisa ular yang dimiliki maupun spesies secara spesifik. Nah, dengan akurasi 82%, model ini masih bisa salah sehingga tidak boleh dijadikan satu-satunya acuan dalam situasi darurat gigitan ular yang sesungguhnya. Sebagai penutup, proyek ini menunjukkan bahwa CNN dengan pendekatan transfer learning dapat menjadi solusi yang efektif untuk klasifikasi citra meskipun dengan data yang terbatas, dan berpotensi dikembangkan lebih lanjut dengan dataset ular Indonesia di masa mendatang. Sekian itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.